Kembali sejarawan Peter Cray menantang Habib Lutfi bin Yahya untuk diskusi terkait soal makam Sumudiningrat II ya, yang selama ini memang dibalawikan dan konon ceritanya di belakang proses pembalawian itu adalah Habib Lutfi dan faktanya memang dijadikan bin Yahya. Jadi bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang bin Yahya bin Toha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bin Toha betul-betul menyamar seperti Sumediningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedaing Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegara Kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga bin Yahya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bin Taha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumediningrat. Dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Cuplikan video di awal itu adalah merupakan Peter Cray, salah seorang sejarawan yang memang paham betul sejarah-sejarah leluhur, terutama Kesultanan Yogyakarta, di mana beliau dengan tegas memberikan semacam pengantar terkait soal adanya makam yang disinyalir dikloning oleh Aba Lutfi bin Yahya ataupun tim daripada Aba Lutfi bin Yahya. Karena itu kemudian Peter Cray ini menginginkan ada diskusi yang terjadi antara Aba Lutfi sendiri dengan Peter Cray dan saling membuka data sehingga semua bisa jelas dan tidak ada di sana hal-hal yang sifatnya halusinasi sehingga memunculkan makam-makam palsu. Oleh karena itu, bagaimana paparannya secara jelas, rinci, kita simak secara bersama-sama. Seorang juru kunci yang merawat kuburan supaya juru kunci di jajaran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik. Ya. Dan di sana di kuburan di Jejeran disebutkan adalah makam dari Kiai Tumenggung Gajah, yaitu Gajah Tleno, ayah dari Sumediningrat, adalah makam dari Sumediningrat sendiri, dan ada makam dari wakil Sumediningrat, ya, itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwenoto, wakil dari Sumediningrat di Keparak Kiwo, salah satu golongan administrasi yang senior di dalam keraton, didaftar di dalam arsip Jogja sebagai yang dirampas Inggris sebagai mantri Keparak Kiwo, itu adalah Wiriwenoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya. Dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Inga Yogyakarta yang dibuat sebagai dagbook oleh Pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkubumi, dan Pakde dari Diponegoro. Ya. Jadi agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya,
untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumediningrat. Waktu Sumediningrat 20 tahun sesudah beda dengan Yogyakarta, Sumediningrat ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumediningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedai Yogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumediningrat, dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Sebenarnya sebagai seorang Inggris, apalagi sebagai orang Skotlandia dari ibu saya yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi bin Yahya sebab ini akan membersihkan aib di atas pamor Inggris Skotlandia di mana jasad dari Sumediningrat dianiaya oleh sekretaris asisten residen John Deans yang mau memotong leher dari Panglima dan ya serangkaian tindakan yang betul-betul keji dan membuat aib atas pamor kita orang Inggris. Tapi sebenarnya itu tidak kenyataan. Kenyataan adalah bahwa salah satu war crime dibuat oleh Inggris, Sumediningrat tidak ditindakin dengan respect dan ya semua yang tercantum di arsip Jawa, Babat Beda ingat Yogyakarta, Sorasila Inka Danurejan yang ada di Panti Bedoyo di Sonobedoyo, dan juga laporan dari Penghulu 20 tahun kemudian, semua adalah kenyataan. Jadi dalam hal ini situasi cukup terang benderang bagi sejarawan, ya. Agak langka, ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogy yang dibuat surat Sorasila Inka Danurejan yang sekarang bisa dilacak di Sonobedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada. Ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumediningrat? Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku L.W.C. van den Berg, Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menjadi advisor for Inlandse Zaken pada tahun 80-an yang mempublikasikan satu buku yang sangat penting sekali, Al-Hadramaut, koloni Arab dan Archipelagia, Yemen Selatan, Al-Hadramaut, dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19, akhir abad 18,
bahwa sama sekali tidak ada persentuhan ya, di dalam keluarga Sumediningrat. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeran Bintoro, salah satu putra dari Hamengkubuwono I, Sultan Mangkubumi, dan anak mereka adalah Bupati Magelang, Kiai Tumenggung Danonegoro, yang Danoningrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di areal selatan Kedu. Tapi di dalam hal dari Sumediningrat, LWC Vandenberg tidak menyebutkan apa-apa. Ya. Dan sama sekali tidak disebutkan bahwa Biniaya menikah di dalam Keraton Jogja, apalagi dengan Sumediningrat adalah Biniaya dalam disguise, ya, dalam seperti dijawantakan di dalam seorang Arab. Ya. Sama sekali tidak. Ya. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Tapi pada akhirnya, apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Dari paparan Peter Cray saya kira jelas ya bahwa memang di sana ada bahasa yang menyebut nama Aba Lutfi yang memang secara terang diajak untuk melakukan adu data. Dan saya kira ini penting buat siapa saja, terutama para muhibbing, agar kemudian tidak membabi buta di dalam rangka membela kelam Balawi. Jadi selain nasabnya yang memang rungkat, tidak mampu dipertanggungjawabkan, termasuk saya kira adalah bagaimana mereka melakukan koloningan-koloningan makam, bahkan yang sudah viral di mana-mana. Dan salah satunya itu adalah makam Sumediningrat yang berdasarkan data dan fakta yang diperlihatkan oleh Peter Cray bahwa Sumediningrat itu makamnya tidak pernah dipindahkan kemana-mana dan adanya di Jejerang. Oleh karena itu saya kira tidak ada pilihan lain bagi Aba Lutfi selain mau berdiskusi sehingga menjadi edukasi buat seluruh umat. Apalagi kita tahu bahwa Aba Lutfi ini bukan orang biasa, harus jujurlah. Artinya begini, tidak boleh kemudian karena kemasyhuran kita lalu apa saja bisa dilakukan di muka bumi dan itu dianggap sebagai satu bentuk kebenaran, harus diuji. Ya termasuk apa yang dilakukan oleh Aba Lutfi kalau memang terbukti misalnya memalsukan nasab, mohon maaf, memalsukan makam, maka harus minta maaf terhadap orang-orang atau terhadap keluarga yang makamnya itu dimutilasi atau di-cloning. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.